dia akan ucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi jangan langsung ambil kesimpulan siapa yang tidak baca Allahumma barik lana lalu belajar makan dari monyet, bukan begitu. Saya cuma mau membedakan, itu beda. Orang tidak beragama akan makan juga, yang beragama pun akan makan juga. Letaknya perbedaannya pada adabnya. Andai dia tinggal di hutan, dibesarkan oleh gorila, dia akan minum juga. Bedanya mana? Kalau dia beragama, punya orang tua yang taat beragama Islam, dia akan minum pakai tangan kanan. Karena dalam hadis Nabi diajarkan, idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau kamu minum, minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan, ya'kulu bishimalih, makan pakai tangan kiri, wa yashrabu bishimalih, minum pakai tangan kiri. Makan, minum. Setelah itu kalau dia sampai usia akil balik, ada sesuatu yang tumbuh pada dirinya, yaitu kebutuhan biologis. Dia akan berhubungan kelamin. Bedanya di mana? Pada akad. Kalau dia taat beragama Islam, dia tidak akan lakukan itu kalau tidak cukup beberapa rukunnya. Ada mempelai laki-laki, ada wali dari perempuan, ada 2 orang saksi yang adil, ada mahar, ada ijab, ada qabul, baru dia lakukan. Tapi kalau dia tidak beragama, dia sesuai apa yang dia mau saja. Kalau tadi disebutkan ada mempelai laki-laki, ada wali. Tapi sekarang kalau dia tidak tahu agama atau pura-pura tidak tahu, bisa saja dua-duanya mempelai laki-laki. Na'udzubillah. Jadi tren sekarang. Bahkan enak saja anak-anak muda itu bicara, nikah sama-sama perempuan, laki-laki sama perempuan itu biasa. Sesama laki-laki baru luar biasa, kata dia. Bangga pula dia mengatakan itu. Maka Islam mengatur itu semua. Jadi Islam tidak menghilangkan insting itu. Makanya ketika dulu zaman Nabi masih hidup, datanglah beberapa orang menjumpai istri Nabi. Istri Nabi itu ibu kita. Jadi kalau ada orang menghina istri Nabi, sama dengan menghina ibu kita. Kita mesti marah. Kalau ada orang yang istri Nabi dihina, dia diam, coba hina ibunya. Kalau dia diam juga, berarti 2 kemungkinan. Dia gila. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri Nabi itu ibu kamu. Makanya istri Nabi setelah Nabi meninggal tidak ada yang menikah dengan orang lain. Karena menikahi istri Nabi sama dengan menikahi ibu kandung sendiri. Datanglah mereka bertanya kepada istri Nabi, wahai Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, Aisyah, bagaimana ibadah Nabi itu? Ya, Aisyah cerita, Nabi itu kalau sholat malam hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Nabi itu kalau bersedekah sampai habis apa yang ada dia berikan semua. Mendengar itu lalu kemudian 3 orang yang bertanya itu, 3 orang itu berkata, kalau begitu aku muwala arqud, saya akan tahajud sepanjang malam dan saya tidak akan tidur-tidur. Yang satu lagi mengatakan asumu wala uftir, kalau begitu aku akan puasa sunat terus, tidak akan makan. Yang satu lagi mengatakan wa ana a'tazilun nisa, aku tidak akan menikah. Ketiga orang ini ingin beribadah, meninggalkan instingnya, meninggalkan gharizahnya, meninggalkan sifat bawaannya. Yang satu tidak mau makan minum, yang satu tidak mau tidur, yang satu tidak mau menikah. Ketika dia sedang mengucapkan itu, Nabi mendekat. Dan Nabi ketika itu tidak memuji. Padahal perbuatan itu baik. Puasa tiap hari itu baik. Tidak menikah itu menurut logika orang zaman itu baik, karena mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi Islam tidak mengatakan ini baik. Apa kata Nabi SAW? Ana atqakum wa akhsyakum. Aku orang paling takut kepada Tuhan, dan aku orang paling takwa. Aku memang tidur malam, aku memang tahajud malam, wa arqud, tapi aku juga tidur. Asumu, aku memang puasa, wa uftir, tapi aku juga makan, wa atazawajun nisa, dan aku menikah, punya istri, punya anak. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak ikut sunnahku, maka bukan golonganku. Jadi dalam hidup ini ada orang-orang yang ekstrim, tidak mau makan, tidak mau tidur, tidak mau berkeluarga, karena dianggapnya makan, tidur, dan keluarga ini hanya akan menghalangi dia dari Tuhan. Nanti kalau saya menikah, punya istri, anak, cucu, ini hanya membuat saya lupa kepada Tuhan. Maka dalam Islam itu tidak benar. Sebaliknya pula ada orang yang terlalu larut dengan makan itu, sampai dulu kisah raja-raja Romawi, dia makan sebanyak-banyaknya. Ketika dia sudah kenyang, maaf, itu dikorek lagi ke dalam supaya muntah, supaya keluar makanan itu,
lalu kemudian diisi lagi, karena makanan itu enaknya hanya pada sejengkal saja, di urat leher ini saja enaknya, di tenggorokan ini saja, kalau sudah lewat hilang rasanya. Jadi mereka menikmati itu, kaum hedonis. Maka Islam menyuruh kita makan, kulu, makanlah, wasrabu, minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Ada batasan-batasan. Batasan inilah yang dibawa oleh agama Islam. Jadi dulu ada seorang filosof, dia menulis sebuah novel bercerita tentang seorang anak kecil yang lahir di tengah hutan, lalu bapak ibunya meninggal, dibesarkan oleh gorila, lalu anak itu diberi nama Hayy bin Yaqzan. Penulisnya seorang filosof bernama Ibnu Tufail. Hayy artinya hidup, Yaqzan artinya jaga. Hidup, anak jaga, karena banyak orang yang hidup tapi tidak terjaga. Dia hidup seperti orang tidur saja, dan tidur ini adalah mimpi panjang, dan setelah mati baru dia tersadar sesungguhnya kita ini sedang mimpi panjang. An-nasu niyam, manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika dia mati barulah dia tersadar, oh rupanya selama 60 tahun hanya mimpi saja. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi ustadz viral, mimpi jadi artis, mimpi jadi tentara, mimpi jadi polisi. Yang benar-benar wujud dalam hidup itu hanya satu, amal soleh. Dan amal soleh hanya diterima dengan iman. Maka berapa banyak orang yang beramal soleh tapi tidak dibarengi dengan iman, Allah mengatakan ulaika humul khasirun, mereka hanya rugi saja, pernah hidup di atas muka bumi Allah. Maka makhluk ini disebut Hayy bin Yaqzan, hidup, anak jaga. Lalu kemudian sampai akhirnya dia remaja, dia berpikir, ibunya gorila itu mati. Ini gorila dulu pernah hidup, sekarang jantungnya berhenti berdetak dan dia akhirnya mati. Novel dari Ibnu Tufail, Hayy bin Yaqzan, itulah menjadi inspirasi orang bule, orang barat membuat film Tarzan. Tarzan itu diambilnya dari Hayy bin Yaqzan. Orang Islam punya cerita, diolah oleh orang bule, akhirnya orang Islam pun lupa tentang cerita itu. Novel itu dibagikan dulu kepada kami ketika belajar di Al-Azhar Kairo, dicetak, dibagikan. Satu mata kuliah filsafat Islam di Fakultas Usuluddin. Dasar agama Islam adalah Quran, wahyu, dan akal. Ada logika akal. Jadi sebenarnya andai orang tidak ketemu dengan ulama, tidak jumpa dengan kiai, tidak jumpa dengan ustadz, kalau dia mau pakai akalnya sedikit saja, dia bisa menemukan kebenaran. Karena ketika itu dia besar di hutan, ibunya gorila, tidak ada ulama, tidak ada ustadz, tidak ada nabi, tapi dia pakai akalnya bahwa gorila ini mati, jantungnya berhenti berdetak, setelah itu dia akan kemana, apakah selesai hidup ini? Ternyata tidak. Lalu kemudian dia pergi ke kota, pindah hidup dan beragama, agama Islam. Akhirnya dia menemukan titik temu bahwa kalau orang beragama, dia menemukan Allah. Andai orang tidak punya agama, dia berpikir dia pun juga akan menemukan Tuhan, hanya saja dia tak tahu namanya. Makanya kalau kita lihat filosof-filosof barat itu, mereka tidak mau beragama, tapi mereka bertuhan. Kata mereka agama terlalu sempit untuk memahami satu sosok Tuhan. Jadi kalau ada orang beragama, orang bertuhan tapi tidak beragama, dia akan bingung mau memanggil siapa itu nama Tuhan itu. Tak mungkin dia berdoa oh X, kan bingung mana ada Tuhan X. Dalam Islam diajarkan siapa namanya, Allahu la ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Dia bukan sekedar hidup, dia maha hidup. Apa beda hidup dengan maha hidup? Abdul Somad hidup, tapi kehidupan dia bukan punya dia. Ada saatnya kehidupan itu akan dicabut, ada saatnya kehidupan itu dititipkan sejenak. Al-Qayyum, dia mengatur. Allah itu bukan seperti pabrik cincin. Setelah cincin dicetak, dipahat, dibuat, habis itu pabrik tidak tahu di mana letak cincin itu berada. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat cincin? Saya baru cincin baru dikasih Pak Imam. Allah itu tahu di mana kita berada, di mana kita. Dia seperti pabrik laptop yang buatan paling canggih, pabrik itu tahu di mana laptop itu berada. Dan kalau hilang, rusak, bisa dilaporkan ke pabrik, akan ditemukan. Karena mereka punya kontaknya. Jadi Allah Ta'ala Al-Qayyum, dia mengatur hidup kita. Apakah Tuhan itu capek, lelah, mengantuk, tertidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Biasanya orang kalau sudah mentok, capek, lelah, diinjak-injak orang, diambil gajinya, dicaci maki, disumpah serapah, waktu itu dia berkata, Tuhan tidak tidur.
Tapi ketika sedang tenang, duitnya banyak, dalam hatinya mungkin Tuhan sedang tidur. Dalam Islam diajarkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan itu punya apa? Apa yang dia miliki? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong selain dia? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tahukah dia apa yang terbersit dalam pikiran saya? Apa yang ada dalam hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Bagaimana kekuasaan dia? Sehebat apa jabatan dia? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Sulitkah dia mengatur segala pokok kayu yang daunnya tumbang, batangnya jatuh? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Hebatkah dia? Besarkah dia? Tinggikah dia? Wa huwal aliyul azim. Makanya kita suruh baca itu habis salat subuh untuk menanamkan tauhid tentang Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dibaca subuh dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dibaca sampai asar, dibaca asar dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib dijaga sampai isya, dibaca isya dijaga sampai tahajud, dibaca tahajud dijaga sampai kita kembali subuh. Kenapa setan tidak mendekati orang yang membaca ini? Karena tauhidnya kuat. Kemarin tetangga saya kerasukan setan, saya bacakan, setannya nggak keluar Pak Ustadz. Karena perbuatanmu malah lebih dari setan itu. Kata setan, masa sesama setan ngusir setan? Oleh sebab itu Islam tidak mengajarkan kita bermantra bim salabim abrakadabra. Tapi Islam mengajarkan kita memahami makna. Setelah kita pahami maknanya, kita baca. Membaca itu menguatkan kita, bukan ngasih tahu Tuhan. Ada orang dia baca kuat-kuat, dia sangka Allah nggak tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang berbisik dalam hatimu kami tahu, kata Allah. Lalu kenapa kita baca kuat? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan untuk ngasih tahu Allah, untuk menguatkan diri kita. Allah Maha tahu. Belum terjadi Allah sudah tahu. Kalau memang Allah tahu apa yang akan terjadi, kenapa dia buat kita? Kenapa dia turunkan Nabi? Kenapa ada Quran? Kenapa ada halal? Kenapa ada haram? Kenapa Allah tidak hukum saja langsung? Yang berzina, yang mencuri langsung putus tangannya, yang berzina langsung putus kakinya, yang melakukan perbuatan maksiat langsung buta matanya. Kenapa Allah tidak lakukan itu? Allah kuasa melakukan itu. Tapi Allah bukan Al-Muntaqim, Maha Penghukum. Allah bukan hanya Al-Aziz, penguasa. Allah bukan hanya Al-Jabbar, raja di raja. Tapi Allah itu ketika kita baca dalam Al-Quran yang pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Andailah ayat yang pertama kita baca Bismillahil Muntaqim, dengan nama Allah yang Maha Menghukum. Bismillahil Aziz, dengan nama Allah yang Maha Kuasa. Bismillahil Jabbar, dengan nama Allah yang Maha Raja di Raja. Tapi tidak, Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah berjanji, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku lebih mendahului murkaku. Andailah murka Allah lebih dulu, mungkin tak ada lagi manusia di atas muka bumi ini. Kasih sayang Allah, kalau memang Allah itu tahu Pak Ustadz, Allah Maha tahu, kenapa Allah masih uji kita? Kenapa Allah masih kasih kita sakit? Kenapa Allah masih kasih kita susah? Kenapa Allah masih ujikan COVID? Tapi Allah tuh Maha tahu. Allah sedang mengukur diri kita, ngasih tahu kita ini layak atau tidak menjadi penghuni surga. Kita yang tidak tahu, maka kita diberitahu Allah SWT dengan cara dia. Allah Maha tahu. Berapa lama kita dalam ujian ini? Selama hayat di kandung badan. Ketika ruh bersemayam dalam jasad, selama itu pula lah ujian datang. Hanya saja kadang bayangan kita tentang ujian ini berbeda. Ketika sakit, ujian. Ketika sehat, nikmat. Ketika kaya, nikmat. Ketika susah, ujian. Seringkali logika berpikir kita begitu. Ketika kita pergi ke rumah sakit, ketemu dengan kawan, sahabat, tetangga, jiran, kita katakan sabar ya, kamu sedang diuji Allah. Kebetulan yang sakit itu nggak ngaji. Kalau dia ngaji, sebetulnya dia bisa balik lagi. Iya, aku sedang diuji Allah, aku sabar. Kamu juga diuji Allah dengan sehat. Kenapa kamu nggak sabar? Sabarnya orang sakit, dia beribadah. Sabarnya orang sehat, beribadah juga. Maka seringkali kita lihat di rumah sakit itu orang sakit yang sabar. Buktinya ketika dia sakit, tangannya megang tasbih. Ketika dia sakit, dia nyari sajadah. Ketika dia sakit, mendengar azan, air matanya meleleh. Tapi ketika sehat, dia mulai lupa itu semua. Jadi sesungguhnya banyak orang yang sakit itu ingat Allah, tapi orang yang sehat tidak ingat Allah. Padahal dua-duanya adalah ujian. Makanya dalam ayat, Allah tidak katakan, aku uji kamu dengan sakit, itu ujian. Dengan sehat bukan ujian, enggak. Kata Allah, wa balawnahum bil hasanat.
wasayyi'at, kami uji kamu dengan hasanat, yang baik-baik. Yang baik-baik dulu, baru dengan wasayyi'at, yang tidak baik. Lalu dulu orang berpikirnya, kalau aku punya jabatan, aku punya harta, aku punya sehat, berarti Allah memuliakan aku. Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau aku sakit, aku miskin, aku susah, aku melarat, maka aku sedang dihinakan Allah. Kalla, kata Allah, logika berpikirnya tidak begitu. Engkau salah berpikir bahwa ketika engkau sakit pun kau sedang diuji, engkau sedang sehat pun kau sedang diuji, engkau sedang punya harta pun sedang diuji, engkau sedang susah pun sedang diuji. Jadi kalau orang memahami bahwa itu semua ujian, dia berpikir, saya sebenarnya lulus pada ujian yang mana. Lalu kalau ada orang berpikir, kenapalah hidup ini penuh dengan ujian Pak Ustaz? Ya, karena memang hidup adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta, Allah menjadikan kita hidup, wal mauta, Allah berikan kita hidup, wal hayata, mati. Untuk apa Allah buat ada hidup, ada mati? Di detik ini ada kelahiran, di detik ini juga ada kematian. Di rumah sakit yang sama, hanya berbeda dinding. Di dinding sebelah orang tersenyum karena baru saja menyambut anak yang terlahir, tapi di dinding sebelah pula orang meneteskan air mata baru saja melepas orang meninggal dunia. Di rumah sakit yang sama, di dokter yang sama, di ruang yang sama, hanya beda satu dinding saja. Maka sesungguhnya Allah jelaskan dalam surat Al-Mulk yang selalu dibaca tiap malam, kalau mau selamat dari azab kubur, baca surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Tujuannya untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling bagus etos kerjaannya. Hanya saja kadang kita ini kalau sudah disebut amal itu sholat, puasa, baca Quran, zikir, maulid, yasin, sebenarnya itu bukan amal, itu ibadah. Sholat, zakat, puasa, haji, ibadah. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya. Yang dimaksud dengan amal adalah semua aktivitas kita. Orang yang kantoran masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, itu adalah amal. Orang yang punya pekerjaan, tidak kantoran, dia punya jam rutin dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, security, itu juga adalah amal. Makanya dalam Islam diajarkan sesuatu yang baik, kalau dia sebut nama Allah, maka dia berubah menjadi amal, walaupun itu memang pekerjaan dia. Karena kalau kita batasilah ibadah itu hanya pada sholat saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 kali 5 menit kali 5, 25 menit. Sementara surga yang mau kita masuki, khalidina fiha abada. Tidak seimbang antara amal kita dengan apa balasan yang akan kita terima. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tujuan kita dihidupkan ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah saja. Lalu bagaimana dengan perempuan yang hamil, mengandung, menyusukan anak, membesarkan anak, mendidik anak, mencari nafkah? Apakah itu juga bukan ibadah? Maka semuanya berubah menjadi ibadah. WC, toilet, tempat setan, tempat kotoran, tempat najis, tempat bau. Tapi kalau dia ikut tuntunan Nabi, dia berubah menjadi ibadah. Masuk tak kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari situ dengan menyebut nama Allah, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Maka itu berubah menjadi ibadah. Keluar dari WC, dia ucapkan di mulutnya ghufranaka, ghufran, ampunkan aku. Memangnya apa yang dia lakukan dalam WC? Dia tidak sedang buat maksiat, dia tidak buat dosa. Apa yang dia lakukan di dalam? Kenapa dia katakan ketika keluar WC itu ghufranaka, ampunkan aku? Karena saat itu dia sedang melalaikan tugas lidah. Di WC orang tidak boleh berzikir. Di WC orang tidak boleh mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Di WC orang tidak boleh menyambut seruan azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu dia sambut di dalam WC, Allahu akbar. Tak boleh menyebut nama Allah. Maka di WC dia ucapkan dalam hati. Saat itu dia sedang tidak memfungsikan lidahnya menurut aturan Allah. Maka dia merasa berdosa. Maka saat keluar dari WC dia katakan, ghufranaka, please forgive me, ampunkan aku, maafkan aku ya Allah. Kenapa? Karena saat itu aku tidak sedang memfungsikan lidah. Begitu halusnya ajaran Islam. Kalau lidah yang mestinya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tak berfungsi saat di WC, maka berapa banyak dosa kita saat tidak memfungsikan kaki, tidak memfungsikan tangan, tidak memfungsikan mata, tidak memfungsikan telinga. Alhamdulillah pagi ini kita sedang diajak oleh Pak Imam beserta panitia untuk memfungsikan telinga, memfungsikan mata, dan saya pula diajak untuk memfungsikan lidah saya.
mengajak saudara-saudara saya dalam rangka watawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran, watawasau bis sabr, saling menasehati dalam kesabaran. Dan saya di mana-mana menyampaikan itu tak lebih tak kurang dari 60 menit. Apapun makanannya, apapun minumannya tetap 600 ml, 60 menit. Nah, nanti akan ada tanya jawab. Bapak Ibu yang ada pertanyaan tulis di kertas, nanti serahkan ke Ustadz Dr. Said Kutub. Saya tidak mau pertanyaan itu langsung supaya beberapa alasan. Yang pertama, mana tahu pertanyaan itu memancing-mancing saya, lalu kemudian kalau ditulis kita pancing, lalu saya letakkan. Apa ini pertanyaan nih, kata saya. Padahal sebetulnya sulit untuk dijawab. Itu tips juga. Maka ketika diupload tanya jawab Ustaz Somad, jamaah itu heran. Hebat betul Ustaz Somad itu. Semua pertanyaan bisa dia jawab. Saya bilang yang diupload itu yang bisa saya jawab. Yang tak terjawab lebih banyak lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang paling indah adalah ketika kita bisa sementara hayat di kandung badan, mumpung ruh berada dalam jasad, berjalan di atas muka bumi, bumi punya Allah. Bernapas dengan jantung, jantung bernapas dengan paru-paru, punya Allah. Udaranya juga punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, punya Allah, bukan punya kita. Dipinjamkannya sesaat, sedetik, lalu kemudian kita manfaatkan untuk yang baik-baik. Itulah sesungguhnya nikmat yang terbesar. Kalau ada orang mengatakan hidup ini nikmat, belum tentu hidup bisa menjadi azab. Semakin panjang usia, malah semakin lama azab. Kalau ada orang mengatakan harta ini nikmat, belum tentu harta bisa menjadi nikmat ketika dia bisa menjadi wakaf, zakat, infak, sedekah. Maka ibadah ini kalau dibagikan hanya dua saja, tak banyak. Yang pertama ibadah badan. Salat subuh ibadah badan, tegak, ruku, sujud, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, baca doa, baca Quran, ibadah badan. Ada satu lagi ibadah harta. Ibadah harta ada 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Yang pertama zakat. Zakat wajib. Yang kedua tidak wajib. Namanya wakaf. Wakaf mesti ada 4. Yang pertama saya yang berwakaf. Yang kedua Ustadz Said Kutub, penerima wakaf, pengelola wakaf. Yang ketiga ada benda yang diwakafkan. Yang keempat ada ijab dan qabul. Ustadz Said Kutub, aku wakafkan ini tanah untuk pendidikan agama Islam, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran tunai. Kata Ustadz Said Kutub, aku terima Ustadz Somad, aku kelola di jalan Allah. Bukan untuk Said Kutub, bukan untuk Ustadz Said Kutub, tapi untuk umat, milik Allah. Maka setelah diwakafkan muncul 3. La yuba'u, tak boleh dijual belikan. Wala yurasu, tak boleh diwariskan ke anak Ustadz Said Kutub. Wala yuhabu, tak boleh dihibahkan. Maka yang selama ini dia mengeluarkan hasil, sejak saya berikan itu maka dia menjadi wakaf. Wakaf artinya berhenti. Ini ada ruko, harganya 2 miliar. 1 tahun disewa orang 200 juta. Selama ini dia mengalir ke kantong saya. Tapi begitu wakaf, dia berhenti. Berhenti untuk saya, tapi mengalir untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wakaf Utsman bin Affan 1442 tahun yang lalu masih mengalir sampai hari ini. Kalau kita belikan rumah, kita belikan mobil, kita meninggal dunia, dibagi oleh ahli waris, diambil mereka. Iya kalau mereka sekolah agama. Iya kalau anak-anak kita itu sholat di waktu malam, berdoa Rabbil firli wal walidayya warhamhuma. Kalau dia dugem, Ustadz kayak tahu aja dugem. Tahu saya, dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Apa yang mengalir untuk kita? Getaran dosanya mengalir sampai ke makam kubur kita. Tapi kalau kita wakafkan untuk masjid, masjidnya di pinggir jalan, tidak pernah sepi kosong. Maka saya anjurkan saudara-saudaraku yang diberikan Allah kelebihan harta, perjalanan panjang kita pergi di tepi jalan, ada di situ tanah kosong, tanya, berapa ini tanah kosong? Buatkan masjid, mengalir pahalanya. Memang masjid-masjid di pinggir jalan ini, coba kita lihat dalam perjalanan, pergi pulang, tidak pernah henti orang mampir di sana, penuh. Bukan masjidnya Bosat, WC-nya yang penuh. Ya nggak apa-apa. Andai ada orang yang tidak sholat di masjid itu, dia mampir cuman ke WC saja, tetap mengalir pahalanya untuk kita. Karena dalam Islam diajarkan man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu. Siapa yang memudahkan kesulitan orang, dimudahkan Allah. Dan tidak ada yang lebih sulit dalam hidup ini selain nahan kebelet. Maka dia sudah memudahkan urusan orang. Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunia. Siapa yang melepaskan satu kesulitan orang di dunia, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka dimudahkan Allah untuk dia segala kesulitan hari kiamat. Jadi jangan pernah kita berpikir
dakwah ini kalau saya buat untuk apa? Nanti kalau masjid ini sudah dibuat, nanti siapa yang memakmurkannya, siapa yang menjaganya, siapa yang jadi imamnya, siapa yang jadi bilalnya, siapa yang jadi khotibnya. Kita buat saja, nanti akan ada saudara-saudara kita menjaganya. Karena itu salah satu bisikan setan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa kata setan? Mumpung kau masih muda, malaikat maut masih lama datang, kau masih sehat, nantilah setelah kena jantung koroner, diabetes meletus, sakit jantung, nantilah setelah kau demam-demam panas, nantilah setelah positif COVID-19. Setan punya kerja. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Memang itu kerja setan. La umanniyannahum, kata setan, wala umanniyannahum, aku akan buat mereka berhalusinasi, berilusi bahwa hidup ini masih lama, bahwa hidup ini masih panjang, bahwa karir ini belum selesai, bahwa dunia ini masih lagi. Padahal berapa banyak orang yang meninggal tidak menunggu sakit. Katanya kalau berolahraga jadi sehat, malah selesai olahraga mati. Berapa banyak orang yang dianggap sehat, rupanya batinnya sakit. Dan saya pula berapa kali dinasihati oleh para dokter jamaah, Ustadz jangan banyak-banyak pengajian, Ustadz nampaknya kritis, sampai sekarang hidup. Yang ngasih tahu itu udah mati duluan. Bagi saya hidup adalah nikmat selama kita bisa berbagi. Yang punya harta kita bagi, yang punya ilmu kita bagi. Karena itulah sesungguhnya idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang-orang beriman. Tidak ada yang paling menyenangkan hati orang beriman, mengingatkan dia tentang kehidupan, bahwa kita akan mati menghadap Allah SWT. Tapi saya tidak senang juga kalau ada anak-anak muda setelah dia hijrah, setelah dia ikut pengajian, lalu akhirat oriented, bawaannya mau mati aja. Padahal dulu semangat cari nafkah, semangat bisnis, semangat cari duit. Tapi setelah pengajian bangunnya jadi lambat. Pas ditanya, kenapa kamu bangun jam 9? Tadi malam tahajud terus Pak Ustaz. Terus diganti siang sampai sore tidur terus. Ini tidak benar. Kalau beginilah memahami hidup, habis dunia ini diambil orang lain. Bagaimana Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, anak muda gagah perkasa, 19-21 tahun umurnya. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu umur 40, berdakwah di kota Makkah 13 tahun, sampai di Madinah 2 tahun, 40 tambah 13 tambah 2, 55 tahun menjadi panglima perang. 55 tahun masih sanggup naik kuda 150 km. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Bayangkan sehatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad umur 55 tahun panglima perang. Nabi Muhammad 55 tahun naik kuda 150 km. Nabi Muhammad 55 tahun masih gagah perkasa. Umat Muhammad 55 tahun sedang medical check up untuk pensiun dini. Bapak-bapak yang kebetulan ceramah saya ini mengena di hatinya, tersinggung, jangan sakit hati, jangan tersinggung, karena saya tak tahu apa latar belakang Bapak Ibu sekalian. Dan saya sampaikan, mendengar ceramah saya jangan tersinggung, karena beberapa jamaah yang tersinggung pulang demam meninggal. Karena saya ceramah itu tidak tahu saya tuh Pak Imam pun nggak ngasih tahu saya judulnya apa, saya pun segan nanya. Jadi saya ngomong aja apa yang mau saya omongkan. Jadi saya tidak pandai ceramah lalu kemudian panitia, Ustadz tolong ceramahkan tentang ini. Saya paling tak mau. Mereka pernah saya suatu masjid ngundang ceramah, saya ceramah di situ, panitianya ngasih tahu, Ustadz Somad tolong ceramahkan tentang dosanya mengambil memberikan sedekah setelah itu diminta lagi. Kenapa gitu Pak? Karena kita sedang bangun menara masjid, ada jamaah yang ngasih 300 juta, setelah itu dia minta lagi. Jadi ya Ustaz ceramah supaya dia jangan jadi minta lagi. Ya saya gaslah di situ. Al-aidu ila hibati, orang yang meminta sedekahnya kembali. Kal kalbi alladhi ya'udu ila qayhi, seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Hai saudaraku yang sudah bersedekah, kalau kau minta lagi, kau seperti anjing. Sudah selesai ceramah, mohon maaf Pak Ustaz, yang mau disindir itu nggak datang kan? Maksudnya itu saya nggak mau lagi. Ceramah itu terserah apa mau saya lah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi sampai kapan kita melewati kehidupan ini Pak Ustadz? Ya sampai malaikat mau datang. Saya dengan Ustadz Said Kutub, bisa jadi saya duluan, bisa jadi beliau duluan. Kalau saya duluan, saya yakin dan percaya Ustadz Said Kutub pasti akan mendoakan saya. Karena kami bertemu, setiap bertemu Ustadz Said Kutub pasti bertemu di tempat yang baik, di majelis yang baik. Tapi kami dulu sebelum hijrah, orang yang pelaku dosa Pak Ustadz, ketemunya tidak di tempat yang baik. Nggak apa-apa,
Siapa yang tak pernah buat dosa? Kita cuma berharap supaya di akhir usia kita ini Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Dosa bergelimang dosa. Ada seorang pemabuk, setiap malam kerjanya mabuk. Sampai suatu malam dia sedang mabuk, sempoyongan, hujan rintik-rintik, dia lihat di tanah, tiba-tiba air mengalir. Ada dia lihat tulisan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Secari kertas ada tulisan nama Allah, lalu kemudian dia ambil kertas itu, dia pulang ke rumah, dia tempelkan ke dinding kamarnya. Kertas basah ditempel ke dinding, lengket. Dia pun tidur. Dalam tidurnya dia mendengar ucapan, hai Bishri, nama dia Bishri. Wahai Bishri, sebagaimana kau sudah muliakan namaku, kau lihat namaku jatuh di lantai, lalu kemudian kau tempelkan ke dinding yang tinggi, maka ku muliakan namamu wahai Bishri. Kata suara itu. Dia terbangun, taubat nasuha. Sejak itu dia tidak mau pakai sepatu dan sendal, karena menurut dia terlalu hina untuk menginjak bumi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau pakai sendal, tidak mau pakai sepatu disebut dengan al-hafi. Hafi artinya orang yang tidak mau menginjakkan kakinya di atas tanah dengan sepatu, sendal dan alas kaki. Maka dia dikenal dengan ulama masyhur sampai hari ini, Imam Bishri al-Hafi. Betapa mudahnya Allah membuat orang bertaubat. Kalau itu terjadi pada Bishri al-Hafi, Pak Ustaz, kenapa tidak dibuatnya begitu semua pada orang yang mabuk? Allah kalau kasih sampel itu kan cuma satu. Contoh untuk sampel saja. Tapi tidak semua nanti Bapak Ibu habis sholat Jumat melihat ada orang pulang nggak pakai sendal, berarti itu mazhabnya Bishri al-Hafi. Tidak. Bisa jadi itu memang kecurian sendal, hilang sendal. Gitu mudahnya. Ada seorang namanya Malik bin Dinar. Malik artinya raja, Malik. Dinar artinya duit emas. Bayangkan itu namanya, Malik bin Dinar. Raja, anak duit emas. Tak ada yang lebih hebat lagi daripada itu. Kerjanya minum, mabuk, sadar lagi, begitu sadar, mabuk lagi. Bagi dia nikmat ini hidupnya mabuk. Akhirnya dia menikah, punya anak. Anaknya perempuan, lucu, cantik. Sampai suatu hari Allah takdirkan anak itu mati. Meninggal anaknya. Meninggal anaknya. Biasa orang kalau meninggal anaknya dia taubat. Ini Malik bin Dinar lain. Begitu meninggal anaknya, makin mabuk. Kalau dulu mabuknya masih ada sadarnya, ini gak sadar sama sekali, mabuk terus. Sampai akhirnya suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia dibawa oleh malaikat ke neraka. Sampai di neraka, sudah masuk setengah tangannya, tiba-tiba datang anak perempuannya itu menyelamatkan dia. Dan memang dalam hadis sahih, kalau ada orang yang anaknya meninggal, maka anaknya itu nanti disuruh Allah masuk surga. Anak itu mengatakan, ya Allah, aku hanya mau masuk surga bersama orang tuaku. Itu yang disebut dengan syafaat anak kecil. Maka pada saat itu dalam mimpi itu, anak perempuannya menarik tangan Malik bin Dinar, tak jadi masuk neraka, tapi sempat tangannya masuk. Dan ketika dia terbangun, dia lihat tangannya melepuh. Dia pun duduk. Kalau mimpi aja melepuh, apalagi masuk betulan. Terjadi bertobat dan menjadi ulama yang besar, namanya Malik bin Dinar. Jadi sebetulnya mudah saja bagi Allah membuat. Dan kalau kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita bertobat. Saya pernah ketemu jamaah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz, macam-macam yang saya lihat. Ketemu dengan jamaah, anting-antingnya banyak sekali. Lubang antingnya hampir sebesar lubang hidung, Ustaz. Saya ini dulu nakal Pak Ustaz, jahat Pak Ustaz, minum, berzina. Gimana ceritanya Bapak tobat? Waktu itu ada jamaah meninggal, saya tegak di tepi kubur, melihat pemakaman. Karena orang ramai, saya terdorong ke depan. Gak tahu entah siapa yang nolak, tiba-tiba masuk saya ke dalam. Gitu masuk ke dalam terasa dingin di kaki ini Pak Ustaz. Datang takut saya, datang ngeri saya, ingat saya pada mati. Sejak itulah saya bertobat. Dosa-dosa yang lalu bisa ditutup, tapi lubang anting tak bisa ditutup. Tak boleh kita ejek orang yang sudah bertobat. Tak boleh kita kecam, kita cela karena tatonya, karena lubang telinganya. Boleh jadi takut dia kepada Allah. Pelaku dosa yang takut kepada Allah lebih mulia daripada orang yang rajin amal soleh merasa bangga di hadapan Allah. Pezina, pemabuk, peminum khamar yang terasa pelaku dosa, yang tiap hari dia merasa aku banyak dosa sehingga dia takut kepada Allah, lebih mulia dalam pandangan Allah daripada orang yang rajin baca Quran, banyak ibadah, ustadz, lalu kemudian merasa mulia di hadapan Allah SWT. Karena ketika kita merasa rendah, merasa rina, merasa hina, maka pada saat itulah man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, illa rafa'ahu Allah, maka disitulah Allah akan mengangkat derajatnya. Inti dari ajaran Islam adalah kerendahan. Inti dari ajaran Islam adalah ketundukan. Islam itu artinya al-inqiyad, patuh, tunduk.
bersamaan. Makanya ketika kita bersujud semuanya menghadap ke arah kiblat. Tangan menghadap kiblat, kepala menghadap kiblat, kelopak mata pun menghadap kiblat. Sekarang kelopak mata menghadap ke atas, tapi ketika sedang bersujud menghadap ke kiblat. Kaki sekarang, maka ketika sedang bersujud ujung-ujung kaki pun ditekuk untuk menghadap ke arah kiblat. Dan saat itulah manusia pada saat yang paling rendah, kening yang paling tinggi ditempelkan ke lantai yang paling rendah, paling hina. Pada saat itu dia berkata, akulah yang paling rendah, akulah yang paling hina, dan yang paling mulia hanya engkau, subhana rabbiyal a'la, engkau yang maha tinggi ya Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu di tanah suci Makkah, oh betapa tak adilnya Allah. Bagaimana dengan saudara kita yang susah mau pergi umrah biaya 35 juta, bagaimana dia bisa mengadu kepada Allah di Ka'bah? Ka'bah bukan tempat Allah. Allah mawujud bila makan, Allah ada tanpa tempat. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka ketika tempat itu ada, tak mungkin dia beralih kepada tempat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ka'bah sebagai penyatu arah. Allahnya satu, qul huwallahu ahad. Nabinya satu, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Dan kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan ke arah kiblat Masjidil Haram. Maka pada saat itu, siapa yang paling dekat dengan Allah? Apakah orang yang ada di samping Ka'bah? Bukan. Orang yang paling dekat dengan Allah, aqrabu ma yakunul abdu. Orang paling dekat adalah wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau terasa sempit di dunia, sesak nafas, sempit dadamu, maka hadapkanlah kepada Allah. Ambil air wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Kalau kebetulan pagi, sholat duha. Kebetulan malam, sholat tahajud. Kebetulan petang, tidak duha, tidak tahajud, sholat sunat mutlak saja 2 rakaat. Ambil air wudhu, sholat sunat wudhu 2 rakaat. Yang pakai usolli sunat al-wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah. Qul huwallahu Pak Ustaz, memang ku tahu dari dulu itu ayatmu tak ganti-ganti. Alam Nasrah bagus, mantap. Yasin jangan kepanjangan. Di saat bersimpuh sujud itu, serahkanlah semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak ada daun yang gugur kecuali dalam pengetahuan Allah. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Semua bumi yang basah, semua bumi yang kering, di mana ada hujan, di mana ada kemarau panjang, semua dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terlalu takut hidup sama seperti dia berada di atas kapal, koper dipeluknya kuat-kuat. Kita naik pesawat, kita peluk itu koper kuat-kuat. Pramugari mengatakan, "Pak, kopernya naikkan aja ke atas." Enggak, aku takut ini koperku ini jatuh. Padahal dia sendiri pun berada dalam pesawat yang amat sangat mungkin untuk jatuh. Jadi sebenarnya kita berserah kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa atasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Tapi bukan tanpa usaha, ada ikhtiar, ada usaha. Setelah kita full all out, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Andai kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau katakan, apa yang sering kau lihat, apa yang sering terlintas di pikiranmu, apa yang sering ada dalam hatimu, itulah yang akan kau ucapkan ketika malaikat maut mencabut nyawamu. Tapi semua ini bukan, tak bisa kita skenariokan, tak bisa kita rencanakan, tak bisa kita programkan. Abdul Somad ingin mati sedang ceramah, belum tentu. Banyak penceramah meninggal sedang ceramah, ada qari meninggal ketika sedang membacakan Al-Quran, tapi itu bukan dia rencanakan. Semuanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa bermampu dan berusaha. Kita hanya mengatakan, Allahumma ja'al khaira umuri khawatimahu. Jadikanlah sebaik-baik usiaku pada penutupnya. Andai masa lalunya bergelimang dosa, penutupnya paling tidak baik. Allahumma ja'al khaira ayyami yawma nalqaka fih. Kau jadikanlah hari-hariku ini 360 hari dalam setahun, jadikanlah hari yang paling baik adalah hari saat kami bertatap muka berjumpa dengan Engkau ya Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Hari itu wajah berkilau cahaya, ila rabbiha nadhirah, karena memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. 45 menit saya sampaikan materi ini. Berikutnya saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab akan saya bawa pulang ke Pekanbaru. Nanti saya buatkan videonya, nanti di share melalui Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustadz Said Kutub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairul jazak kepada Gurunda Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA
yang memberikan pemaparannya begitu dahsyatnya kepada kita. Intinya beliau berharap kepada kita agar kita bahagia dunia dan di akhirat insyaallah. Sebelum kita mendengarkan pertanyaan ataupun beliau langsung membaca pertanyaan dari jamaah semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abu Samad mohon izin di sini juga hadir ada Pak Abdillah Baswedan, adik daripada Pak Anies Baswedan. Dan juga sebelum kita mendengarkan jawaban dari gurunda kita, saya mintakan langsung kepada A.A. Rafi untuk bertanya, karena beliau juga salah satu sultan ya. Mudah-mudahan sultannya bukan hanya di dunia saja, mudah-mudahan sultannya nanti sampai di akhirat insya Allah. Silakan kameranya diarahkan supaya viral yang baik-baik. Beliau bertanya insya Allah seperti bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mulia pada saat sebelum masuk Islam, pada saat dia hijrah masuk Islam, luar biasa kemuliaannya sampai kuburannya di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya gadget, yang punya handphone boleh diarahkan kepada Sultan Andara, karena beliau langsung nanya kepada gurunda kita yang mulia. Kepada beliau kami persilakan. Allahu Akbar. Silakan. Ya, silakan. Bang Ismail, tolong dibantu Bang Ismail. Ini satu lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Ustadz Abdul Samad, senang hari ini bisa ketemu sama Pak Ustadz, sama Pak Ustadz Said Kutub juga. Waktu itu udah pernah ke rumah ya. Pak Ustadz, saya mau tanya nih Pak Ustadz, saya bingung, saya suka diajak Pak Ismail ke masjid, susah banget, kenapa nih Pak Ustadz ya? Ya tapi banyak sih pertanyaan saya Pak Ustadz. Terkadang ya sekarang kan saya udah punya anak ini, Rafathar. Terkadang saya juga suka malu kalau misalnya Rafathar tuh minta diajarin doa ataupun dia ya ilmu agama saya kan memang nggak belum bagus-bagus amat lah, bukan saya bilang nggak bagus, belum, siapa tahu saya nanti bisa lebih hebat dari Pak Ustadz. Amin. Cuman gimana Pak Ustadz untuk memulai, saya ya tentunya kan saya sudah menjadi orang tua, pingin saya juga, bukan saya pingin terlihat terlihat bagus di depan anak saya, tapi seenggaknya saya juga bisa menunjukkan ke anak saya bahwa yang baiknya seperti apa gitu. Kadang kan gimana ya untuk mengungkapkannya ya, ya mungkin karena saya juga dulu ya seperti yang Pak Ustadz bilang lah, saya dulu kan anak rantau dari Bandung ke Jakarta, mungkin saya tinggal sendirian dari SMP, jauh dari orang tua, ya bandel-bandelnya saya juga tahu lah, pernah sampai ketangkap lagi wakil saya Pak Ustadz. Cuman maksudnya saya gimana untuk saya pelan-pelan supaya saya juga nggak malu sama anak saya, supaya saya juga bisa mengajarkan anak saya. Kadang juga saya suka panggil guru agama, tapi seenggaknya saya tuh pingin gitu di depan anak saya juga, pingin saya juga bisa lakukan yang terbaik gitu Pak Ustadz. Untuk memulainya bagaimana, kan kadang juga kita suka malu, sama istri aja kadang suka malu ya, sholatnya saya juga terkadang sama istri, sama anak saya aja pernah lah saya tertampar nih, ayo Rafathar sholat, apa juga sholatnya bolong-bolong, kadang saya juga digituin. Itu yang banyak merubah saya tuh gara-gara anak saya. Tapi gimana caranya untuk saya bisa memulai semuanya Pak Ustadz, agar saya juga bisa kasih contoh yang baik buat anak saya terutama. Itu aja sih Pak Ustadz, karena kan sekarang udah jadi bapak ya, udah jadi bapak-bapak ya, begitulah Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya bisa lebih benar gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustadz, dua pertanyaan kesimpulannya. Yang pertama, bagaimana istiqomah sholat ke masjid? Yang pertama berawal dari keterpaksaan, yang kedua berubah menjadi kebiasaan, yang ketiga berwujud menjadi kebutuhan. Jadi awalnya paksakan diri, mungkin di zuhur dan asar karena sibuk ini segala macam di luar atau di jalan atau macet, tapi kita paksakan. Kalau kebetulan di studio ada masjidnya, sholat zuhur di masjid, sholat asar, sholat maghrib mungkin di tempat lingkungan tempat tinggal sudah pulang, atau isya, paling tidak subuh, karena subuh itu pasti. Mungkin syuting tengah malam sampai jam 3.30, hanya karena menunggu setengah jam, manfaatkan untuk duduk sejenak, baca Quran atau berselawat atau bertasbih. Pukul 4 azan subuh, habis setelah salat subuh baru tidur.
Nah, karena kalau tidak dipaksakan kita akan akhirnya kata pepatah Allah bisa karena biasa. Maka kita paksakan ini untuk membiasakan diri. Dalam diri kita camkan, saya mesti sholat subuh berjamaah, saya mesti sholat 5 waktu berjamaah dimanapun saya. Maka kita lihat bagaimana dulu Bapak Kapolda Sulawesi Selatan. Waktu itu saya tausiah, beliau mengawal Ustadz Somad, kata beliau, saya tidak ada yang lebih tinggi di dunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terikat dinas, yang punya atasan jenderal, bisa istiqomah sholat berjamaah. Dulu ada satu polisi pernah menjadi Kapolda di Riau, itu selama dia tugas di Pekanbaru tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Sholat subuh di masjid ini, sholat subuh sampai akhir dia tugas, seluruh masjid dari mulai tengah kota, pinggir kota, masjid besar, kecil, surau, langgar, musola pernah dia laksanakan. Ya, jadi balik kepada disiplin kita. Kalau kita punya pergaulan, bergaulah dengan orang yang sholat. Kalau kita punya grup orang sholat. Kita ini kan 3 tempat. Yang pertama tempat kerja, yang kedua di rumah, yang ketiga di alam maya. Ketiga-tiganya kita punya orang-orang yang membawa kita kepada mengingat Allah. Ketika di sini, alhamdulillah, di tempat tinggal punya komunitas yang mengingatkan kepada Allah. Yang kedua di tempat kerja, begitu juga kita buat komunitas, ada sahabat-sahabat hijrah, ada komunitas sahabat-sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan di alam maya juga begitu, ada grup-grup WhatsApp atau Facebook atau Instagram yang kira-kira kalau kita lupa, dia mengingatkan kita. Kalau saya lupa, saya salah, siapa yang mengingatkan saya? Ustadz Said Kutub mengingatkan saya. Saya yakin kalau dia memberitahu saya tidak akan tersinggung, karena kami saling mengenal, jamaah mungkin segan, tapi ada orang-orang yang mengingatkan saya. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua terkait tentang anak. Kita terlepas dari segala kekurangan kita, maka kita serahkan kepada orang yang tahu apa yang dilakukan. Mas Rafi memanggil ustadz untuk mendidik anak, itulah yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa, orang-orang yang dititipkan amanah harta pada zaman dulu. Dia panggil guru mengaji. Dan alhamdulillah di ibu kota kita tidak kurang satupun lembaga pendidikan TK Al-Quran. TK Al-Quran itu sekarang rata-rata kurikulumnya sebelum SD anak itu sudah hafal juz 29, juz 30, minimal juz 30 anak itu sudah hafal. Sehingga kalau dia sebelum SD sudah hafal juz 30 amma yatasaalun, maka insya Allah dia muru auladakum bisalah, suruh anakmu salat wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah. Kalau umur 7 tahun salat, umur berapa dia menghafal ayat-ayatnya, doa iftitahnya, Fatihahnya, ayat-ayat pendeknya, yaitu sebelum dia masuk SD itu. Maka dimasukkan ke sana, dan kemudian kita punya keluangan waktu. Di tengah kesibukan kita, sesungguhnya yang paling penting itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Berapa banyak orang menjadwalkan waktu kuantitas tapi tidak berkualitas. Mungkin singkat pendek tapi berkualitas. Panggil dia, sudah sampai mana hafalannya? Coba bacakan amma yatasaalun, amma yatasaalun anin naba'il azim. Sambung? Nah, dia akan sambung. Tapi saya nggak hafal Pak Ustaz. Kita Quran digital udah siap. Nah, ketika kita suruh tuh, kita udah siap duluan. Yakinkan baterainya tidak low. Mana tahu nanti hafalan dia berhenti, HP kita mati, nampak betul kita tak tahu. Nah, tentang doa-doa juga gitu. Doa makan, doa masuk WC, doa. Dan yang paling manjur adalah kita tidak suruh dia menghafal doa. Kita tidak suruh dia hafal doa, tapi langsung kita praktekkan. Pas kita mau makan langsung Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana qina azabannar. Ketika kita mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau kebetulan jalan ya nampak, kita sama-sama bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Berapa banyak anak-anak yang hafal doa, tapi ketika dia melakukan aktivitas dia tidak berdoa. Ini tidak sinkron dalam kepalanya. Dia hafal doa tapi dia tidak berdoa. Berapa banyak orang yang hafal doa makan tapi waktu makan nggak berdoa. Nah, jadi ketika langsung kita praktekkan itu lebih mendalam. Nah, kalau dia nanya kita tidak tahu, kita katakan ini pertanyaan kita pending, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kan kita ngeles pandailah, tak perlu saya ajari. Nah, ini tentang masalah. Mudah-mudahan anak Mas Rafi jadi anak yang soleh. Amin. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bolehkah wakaf atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia? Datang seorang sahabat namanya Sa'ad berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia, saya sangat sayang dengan dia. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Bolehkah saya berwakaf? Tapi pahalanya untuk dia, transfer pahala boleh apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq,
bersedekahlah. Lalu dia nanya, ayu sadaqatu afdal, apa yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Apa beda sedekah air minum dengan wakaf air minum? Kalau kita berikan air minum, ini namanya sedekah air minum. Tapi kalau kita buatkan sumur bor di pesantren, berarti kita sedang buat wakaf air minum. Jadi bisa dua-dua, sedekah air minum. Saya di Malaysia, jadwal ceramah setiap bulan Februari, itu ada beberapa masjid saya temukan di depan masjid itu bagus sekali. Jadi setiap diambil satu botol, muncul botol baru. Setiap ambil satu botol, nah, di set, didesain begitu bagus, sehingga dia menjadi wakaf mengalir. Di Banjarmasin saya pernah tausiah, di depan rumah bapak yang mengundang ini ada dia buat seperti kulkas, tapi airnya tak sampai beku, air dingin saja. Setiap orang yang lewat pasti ambil minum. Di Mesir tidak orang kaya. Kami pergi kalau libur, kami pergi memancing di tepi sungai Nil, lalu kemudian ketika pulang itu haus, itu di tengah-tengah sawah itu, di tengah kebun-kebun gandum itu ada air minum di dalam tembikar tanah air liat, tempat tanah liat yang diisi air di dalam. Dan kita minum di tengah panas terik di Mesir, terasa dingin sekali. Saya heran, ini kenapa dingin sekali? Saya lihat dari atas, rupanya lumutnya tebal di dalam. Artinya kita sedekah air minum. Jadi kalau ada orang bersedekah air minum, berwakaf sumur bor untuk pondok pesantren, Bapak Ibu kiai-kiai itu tidak pernah mengadukan keluh kesahnya. Maka kita datang ke sana, tanya, Pak Kiai, ini pesantren santrinya berapa? Santrinya 1000. WC-nya berapa? 10. Berapa santri yang kesulitan? Nah, kita wakafkan untuk atas nama almarhumah ibu, almarhum ayah, keluarga, maka insya Allah sampai sesuai dengan hadis sanad. Hadis Anas tadi, hadis Sa'ad tadi. Saya hanya menjawab sesuai yang ada dalilnya. Yang tak tahu akan saya cari di rumah. Pertanyaan berikutnya, Ustazi Al-Karim, kaifa yumkin alaina tathhir al-qalb? Bagaimana kita bisa mensucikan hati? Lianna idzal qalbu tahiran yakunul amal wal ibadah maqbulah biidznillah. Karena kalau hati kita bersih, maka amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensucikan hati? Yang mengotori hati itu hasad. Kita sudah bahas dulu di bulan Ramadan, setiap malam judul kajiannya 53 stasiun menuju Allah. Isinya sebenarnya mensucikan hati. Banyak penyakit-penyakit hati, syirik, riya, sum'ah, hasad. Nah, saya tidak bisa bahaskan secara keseluruhan, tapi itu udah kita kaji semua. Saya ambil satu sampel contoh hasad. Ada 5 langkah untuk menghilangkan penyakit hasad. Kenapa Ustadz pilih hasad? Karena hasad ini yang menyebabkan iblis keluar dari surga. Iblis keluar dari surga bukan karena digoda setan, karena dia bosnya setan. Gimana setan mau goda dia? Iblis keluar dari surga karena hasad melihat Adam kenapa lebih mulia, lebih terhormat daripada dia. Iblis tidak syirik kepada Allah. Iblis itu mentauhidkan Allah. Iblis tidak pernah menyembah berhala, karena yang ngajak menyembah berhala itu dia. Iblis dosanya hanya hasad, lalu setelah hasad dia menjadi takabur. 5 langkah menghilangkan penyakit hasad. Yang pertama, kita mesti tahu bahwa hasad itu bahaya. Orang akan minum gula kalau dia tidak tahu gula itu bahaya. Tapi kalau dia tahu gula itu bahaya, bisa diamputasi, potong segala macam, maka dia tidak akan minum gula. Gula haram, diharamkan gula. Jadi kita tahu hasad ini bahaya. Apa bahasa hasad? Apa bahayanya hasad? Bahayanya hasad adalah iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat. Takutlah kamu pada penyakit hasad, karena hasad dengki itu memakan segala amal kebaikanmu, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang kedua, kita mesti tahu bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada rumah sakit di Jakarta, di Singapura, di Malaka yang bisa ngecek kita kena hasad. Dan saya berdoa pada Allah supaya jangan sampai ditemukan detektor hasad ini. Kalau sampai ditemukan, diperiksa Ustadz Somad, dokter itu tahu, lalu judulnya dikasih di rumah sakit, pengajiannya bahaya hasad, penceramah Abdul Somad yang sudah kena penyakit hasad. Semua dokter senyum karena dia sedang mentertawakan Ustadz. Nauzubillah. Cara mengukur hasad itu bagaimana? Karahatun ni'ma 'alal mun'ami 'alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Melihat rumah orang besar, kumat jantung koroner. Melihat orang ganti mobil, datang penyakit diabetesnya naik, asam lambung kumat. Nah, ini salah satu hasad. Yang ketiga, mendoakan orang yang dapat nikmat.
Jadi kalau dia dapat anak, kita doakan barakallahu laka fil mawhu wa syakartal wahib wa rizqta burrahu wa balagha asyuddahu. Kalau dia menikah, kita doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa ja'ala bainakuma fi khair. Tidak bisa bahasa Arab, doa pakai bahasa Indonesia. Jangan kuat-kuat, nanti ketahuan nggak hafal doanya. Nah, dalam hati saja cukup. Yang keempat, doakan dia an zahril ghaib. Ketika kita sedang tahajud malam, ya Allah, ini tetanggaku, ini kawanku, ini sahabatku, dia kau uji dengan nikmat harta, nikmat kuasa, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jadikan hidupnya itu sebagai amal soleh. Yang terakhir, yang kelima, perbaiki tauhid. Orang yang dengki melihat orang lain dapat nikmat, sesungguhnya dia bukan masalah akhlak, tapi masalah tauhid. Yang memberi nikmat itu Allah, lalu kemudian dia dengki, berarti dia tidak setuju dengan keputusan Allah SWT. Jadi kalau ada orang dengki, hasad, sesungguhnya masalah dia bukan masalah akhlak, tapi masalah tauhid. Tauhidnya rusak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu sampel contoh memperbaiki penyakit hasad dengan 5 cara. Kita boleh mengajarkan anak-anak untuk membaca Yasin di malam Jumat dan mengirimkan doa kakek neneknya yang sudah meninggal dunia. Boleh apa enggak Pak Ustaz? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Itulah dalil baca Yasin malam Jumat. Tapi di dalam hadis itu kan nggak disebutkan malam Jumat Pak Ustaz. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, nggak dia sebut malam Jumat. Tapi malam Jumat itu kan malam, masuk ke dalam malam Jumat. Itulah dalil boleh baca Yasin malam Jumat, karena ya malam Jumat itu malam. Ustaz Somad baca Yasinnya, saya baca Yasin tiap malam. Tidak saya pilih malam apa, setiap malam baca Yasin. Karena dalam hadis tiap malam, tidak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, mati aja. Sudah malam Jumat itulah. Kenapa malam Jumat? Karena hari itu ada, kalau Nabi itu ada pemimpinnya namanya Sayyidul Anbiya, Nabi Muhammad SAW. Bulan itu ada pemimpinnya namanya Sayyidul Syuhur, bulan Ramadan. Hari itu ada pemimpinnya namanya Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Malam Jumat, pagi Jumat, petang Jumat. Setelah baca Yasin, baca juga surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, dicicil boleh, 1 halaman, 1 lembar, 2 lembar, pagi, petang, siang, malam, nunggu khotib naik mimbar, baca khatam. Asbahama adha'alahu min nur, Allah terangi dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Lalu kemudian pahalanya disampaikan kepada kakek neneknya. Boleh. Allahumma ausil thawaba qara'nahu min surat Yasin. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Yasin yang kami baca malam ini kepada almarhumah kakek nenek kami, fulan binti fulan, fulan bin fulan, fulana binti fulan. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lapangkan kubur mereka, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. Dalilnya mana? Nabi membelah pelepah korma, Nabi tusukkan ke kuburan. Lalu kemudian apa komentar Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Kalau pelepah kurma saja, pelepah kurma itu bertasbih, daun-daun pokok kayu ini bertasbih. Kalau pelepah kurma saja bertasbih-tasbihnya sampai pada orang meninggal, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itu kata Imam Nawawi. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai seabdal-abdalnya yang dibacakan itu sekhatam Quran. Kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Kalau sanggup membaca Quran khatam 30 juz, bagus. Tidak sanggup baca Quran, hatinya Al-Quran, Yasin. Tidak sanggup baca hatinya Quran, Ummul Quran, induknya Quran, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak juga sanggup, mudah-mudahan masih hidup lagi. Ajarkan anak-anak kita. Ustaz Somad ajarkan anaknya, ya. Anak saya, keponakan saya, kalau habis sholat untuk almarhumah kakek nenek Al-Fatihah. Setiap habis sholat saya ajar. Untuk almarhumah nenek Al-Fatihah. Suatu hari saya lupa. Selesai sholat, habis baca doa, saya mau berdiri. Apa kata mereka di belakang? Untuk kakek nenek Al-Fatihah. Kena sekali. Kalau suami istri sudah meninggal, apakah almarhum di alam sana masih ingat anak istrinya? Apakah yang dilakukan anak istrinya di dunia itu dia masih bisa menerima informasi, hanya tidak bisa melakukan apa-apa? Manusia hidup di 5 alam. Yang pertama alam roh,
belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada tulang, belum ada sumsum, belum ada yang zahir, namanya alam ruh. Setelah dari alam ruh pindah ke alam rahim, 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, daging berubah menjadi tulang, tulang dibalut daging lalu menjadi makhluk yang sempurna, 9 bulan 10 hari. Setelah itu masuk ke alam dunia. Setelah dari alam dunia 63 tahun, kata Nabi umur umatku baina sittina wa sab'in, antara 60-70. Habis itu pindah ke 4 alam barzah. Di alam barzah ini yang paling lama. Yang meninggal, bayangkan Gajah Mada udah berapa lama di alam barzah? Yang meninggal tahun 1000, sekarang 2020, berarti sudah di alam barzah 1020 tahun. Jadi begitu bodohnya manusia mempersiapkan pensiun tapi tidak mempersiapkan alam barzah. Alhamdulillah Pak Ustadz, untuk pensiun sudah siap, 100 ruku sudah siap, tapi alam barzah belum siap apa-apa. Padahal pensiun sebentar, bahkan tak sampai pensiun sudah meninggal. Sementara alam barzah 1000 tahun menunggu hari kiamat. Yang kelima alam akhirat. Kelima-lima alam ini kita hidup. Alam ruh kita hidup, alam rahim kita hidup, alam dunia kita hidup, alam barzah kita hidup, alam akhirat kita hidup. Kita tak pernah mati. Yang ada itu hanya berpisah ruh dari jasad, dan tidak ada ruh gentayangan. Orang yang mengatakan roh gentayangan itu terlalu banyak nonton Suster Ngesot, Sundel Bolong, Nyiblorong. Jangan sampai kita ceritakan ke anak-anak kita. Jadi kalau Abdul Somad meninggal, ruhnya di mana? Ada beberapa riwayat. Riwayat pertama mengatakan ruh orang baik tempatnya Illiyin, ruh orang jahat tempatnya Sijjin. Pendapat kedua mengatakan ruh itu tempatnya di alam kubur. Ruh yang ketiga mengatakan, pendapat Imam Malik, al-arwahu mursalah, ruh itu dilepaskan Allah Subhanahu wa taala. Tiga pendapat ini tidak kontradiktif. Tiga pendapat ini bisa dikombinasikan. Kuasa Allah SWT. Ada kalanya Allah melepaskan ruh itu sesuai dengan izin ketentuan Allah. Ada kalanya Allah mengembalikan ruh itu ke alam kubur untuk merasakan azab kubur atau nikmat kubur. Ada kalanya ruh itu ditempatkan Allah, kalau dia baik Illiyin, kalau dia tak baik di Sijjin. Mudah-mudahan ruh kita berada di Illiyin, dan dia bisa melihat amal anaknya, keluarganya, saudaranya sesuai dengan kuasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita hidup bisa melihat, mereka pun bisa melihat. Bedanya, bisa mereka melihat kita, kita tak bisa melihat mereka, tapi ada di antara kita yang bisa melihat. Mana contohnya? Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, dia berjumpa dengan Adam, dia berjumpa dengan Nuh, dia berjumpa dengan Idris, dia berjumpa dengan Ibrahim, dia berjumpa dengan Musa. Padahal nabi-nabi itu sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa ada di antara manusia yang bisa melihat, di antaranya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan terakhir, Pak Ustadz, UAS itu sudah Ustadz Abdul Somad yang sering saya tonton hanya lewat YouTube. Salam sesama anak Riau dari Duri di Riau. Pertanyaan saya keluar dari topik. Saya hanya ingin bertanya tentang hadis membunuh cicak. Kesannya Islam mewariskan dendam, dan Islam adalah agama yang penuh kasih. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Hadis membunuh cicak itu hadisnya sahih, bahwa dosa cicak karena dia tidak ikut memadamkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Burung pipit ikut meneteskan setetes air, lalu kemudian kata yang lain, burung pipit, kenapalah kau teteskan air? Toh tidak bisa memadamkan. Burung pipit menjawab, aku teteskan air saat Ibrahim dibakar. Tidak bisa setetes air itu memadamkan, tapi paling tidak nanti di akhirat ketika aku ditanya Allah, apa yang kau lakukan waktu Ibrahim dibakar? Aku ikut meneteskan air. Walaupun tidak bisa, hanya sekedar menjawab pertanyaan Allah SWT. Lalu kemudian cicak bukannya ikut memadamkan, malah menghembus api. Maka cicak itu pertanyaan tadi seolah-olah dendam. Yang salah itu kan kakek neneknya cicak dulu. Cicak yang sekarang kan nggak berdosa. Kata cicak sekarang, apa salah dan dosaku? Kenapa aku ikut? Sebetulnya hikmah di balik itu adalah jangan sampai kita mewariskan suatu perbuatan jelek sehingga anak cucu kita ikut melakukan. Tak perlu saya sebut nama, tak perlu saya sebut profesinya, tak perlu sebut orangnya. Berapa banyak perbuatan jelek yang dilakukan kakek nenek moyang kita dulu, lalu kemudian anak cucunya ikut terimbas. Dalam Islam tidak ada khusus untuk manusia, bukan binatang. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalam Islam tidak ada dosa warisan. Orang tidak memikul dosa orang lain. Tapi bahwa orang melakukan perbuatan suatu kesalahan
nanti akan itu siapa? Itu anak yang cucu koruptor itu dulu. Itu kena. Kita ambil iktibar pelajaran dari situ. Ini cicak, ini binatang. Masalah membunuh cicak, membunuh itu karena kotorannya. Kotoran cicak itu. Cicak kalau sudah, mungkin Bapak Ibu di komplek ini tidak tahu betul tentang cicak ini, karena rumahnya mewah-mewah sampai cicak tak berani masuk. Tapi bagi orang yang tahu rumahnya pernah dimasuki cicak, cicak itu kotor sekali. Masuk deh berapa banyak. Ustaz Somad, apa hukum minum air cicak? Apa maksudnya air cicak? Memang dia buat susu kaleng. Setelah selesai susu kaleng diminum, masih sayang juga kalengnya mau dibuat apa gitu. Lalu rupanya cicak sudah mati. Bangkai cicak ada 3 ekor dalam. Cicak ini jahat sekali. Ke makanan sekali. Tapi dalam Islam tetap membunuh tidak boleh menyiksa. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuh sekali bunuh. Jadi kalau ada cicak nampak sekali bunuh mati. Begitu juga dengan lalat. Lalat mengganggu sekali bunuh mati. Jangan gara-gara cicak kakek moyangnya dulu tidak ikut memadamkan malah mengembus lalu ditangkap, hari ini kakinya dulu potong. Besok kaki satu lagi, tak boleh menyiksa binatang. Binatang sedang sholat boleh membunuh binatang. Allahu Akbar. Nampak ada binatang, uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah 2 binatang fis shalah, walaupun kau sedang sholat. Sedang sholat boleh. Apa itu yang dibunuh dalam sholat? As-su'ban, al-af'a was-su'ban. Al-af'a wal-aqrab. As-su'ban wal-aqrab. Su'ban af'a artinya ular, aqrab kalajengking. Boleh membunuh 2 yang hitam, ular dan kalajengking. HP hitam tak masuk. Ya, nanti jadi alasan sholat matikan HP. Kenapa? Bunuhlah 2 yang hitam. Salah satunya handphoneku ini. Bunuhlah 2 yang hitam walaupun kau sedang sholat. Jadi saya mau menjelaskan bahwa hadis tentang membunuh binatang tidak hanya pada cicak, ular, kalajengking, lalat, lalu kemudian ini termasuk cicak. Nah, jadi pemahamannya secara umum. Jadi Islam tidak mewariskan kita menjadi pendendam untuk membunuh hanya sekali pukul mati. Itulah yang dapat saya jawab, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bermakna. Pertemuan kita ini mendatangkan barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair kepada Gurunda atas semua pertanyaan yang Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sebelum kita tutup dengan doa, ini ada saudari kita yang ingin memeluk agama Islam. Ustaz Somad, Pak Bobi bisa dibantu? Boleh? Mohon kepada Gurunda untuk membimbing proses syahadatain pada saudari kita yang ingin masuk Islam. Ini bukti bahwa Islam rahmat untuk semua. Alhamdulillah, dan juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan kita seluruh yang hadir di sini. Pegangin aja. Ya, kembali aja. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini bukanlah syahadat yang pertama. Syahadat pertama saudariku sudah bersyahadat di alam ruh. Ketika itu ruh belum berjumpa dengan jasad. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ketika itu Allah bertanya kepada seluruh ruh. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu itu semua ruh berserentak menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami, la ilaha illallah. Lalu kemudian setelah itu ruh masuk ke dalam jasad. Ada yang masuk ke dalam jasad, emaknya beriman, ada emaknya tak beriman. Lalu kemudian ini semuanya menjadi ujian. Kebetulan saya masuk ke dalam ruh, masuk ke dalam jasad ibu saya, orang Sumatera, beriman, saya menjadi muslim. Ada saudaraku yang masuk ke dalam perempuan yang tidak beriman, lalu dia non muslim, dan kemudian dia dengan akalnya mencari, kemudian dia menemukan, maka mereka diberikan keutamaan luar biasa.
catatan amal mereka bersih suci-sucinya, mereka adalah orang-orang yang diampuni Allah dosanya, catatan amalnya dimulai sejak hari ini, maka saudara-saudari adalah sejak bersyahadat ini nanti menjadi bagian dari saudara kita. Selama ini saudara kita sebangsa setanah air negara kesatuan Republik Indonesia, sejak bersyahadat maka ada dua ikatan kita, satu saudara senegara, setelah ini nanti saudara seiman dan seislam. Saudari Florensani Arungbone, apakah masuk Islam ini murni karena diri sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun? Ya Pak Ustadz, ini murni dari hati saya. Bersedia tanda tangan materi 6.000? Sangat bersedia. Ini sebagai aturan negara saja. Sebetulnya andai ada orang bersyahadat cukup, tapi kalau dia bersyahadat sendiri nanti menjadi masalah penyelenggaraan jenazah. Bagaimana, siapa yang memandikan, mengkafankan, dikubumikan, dimakamkan, disolatkan, dimakamkan. Dengan ini nanti kita semua menjadi saksi. Pembimbingnya, salah satu dari saudari kita ada pembimbingnya, supaya tidak hanya sekedar syahadat, habis syahadat selesai, tapi dibawa ke mu'alaf center, supaya diperhatikan sholatnya, puasanya. Setelah dia bersyahadat wajib sholat, wajib berpuasa, menunaikan zakat. Mudah-mudahan diberikan Allah rezeki bisa berhaji ke Baitullah. Ikuti saya. Ashadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah. illallah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Wa ashhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Kita ulang sekali lagi. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah. illallah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Wa ashhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka sejak hari ini saudari kami Florensani Arungbone menjadi salah satu saudara kita seiman dan seislam. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti sayang pada diri sendiri. Tidak hanya bersyahadat. Setelah ini kita tanya ibu-ibu bil khusus, ibu-ibu tanya apa keperluannya, bagaimana sholatnya, bagaimana mukenanya, bagaimana hafalan-hafalan surat-surat pendeknya, menjadi bimbingan kita semua. Ajak berkomunitas, ada kajian-kajian, ikuti sertakan. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir